Bentar dulu guys. Bro guys, kita rolling. Guys, lihat guys, aku farming. Mati kamu. Peluk coli. Peluk coli. Tadi aku udah tahu kok di sana. Dulu. Muter dulu. Oke, salah. Nah ini dia. Itu buat apa tuh, buat jatuh kayaknya. Buat jatuh deh. Nah. Di situ bonnya. Bon. Peluk coli. Itu bonnya kok bonnya di situ tuh, nakal. Bon. Oke, kau ambil. Ya dulu. Guys, sudah kita lihat dulu bonnya. Kok ada dua? Aku tidak membuat kesalahan kok. Jangan tahu kecepet. Oh ya, kali kan nontonnya. Bagus, Leon, pintar sekali. Itunya, kelihatan. Langsung dulu. Nanti soalnya. Oh iya kan ada tekstur jalan lagi. Oke, ini bukan jalan. Itu jalan kematian kayaknya. Oh ini. Nah. Debu. Aku mati. Oh punya. Bolnya lumayan. Kalau sih. Mana ada X semua. Oh ya, brokoli. Ayo brokoli tumbuh. Nice. Juga nggak boleh kalah tumbuhnya. Tumbuh. Nice. Kita tobang. Itu apa tuh? Apa tuh yang nonjol? Aduh, kok berangkat. Sapling. Bercoli ada 4 bercoli. Mantap. Tapi kita kurang muat ini. Nah, ini sih. Tapi sayang juga sih. Aduh, faunanya kurang gelap nih. Gelap gue. Oke, ini aku yang kambing atau apa ini? Aku ada sini lah, bahaya. Aku ada binatang maut sejati. Enggak deh, aku enggak binatang maut sejati. Enggak jadi. Cut. Ayo apa nih cut ya? Kok di sini kok punya banget ya? Lah, apa tuh? Lihat dulu nih. Apa lagi tuh yang? Oh enggak ada. Bocor lagi. Deh. Apain lagi ya? Gak punya coli. Gak punya pedang, gak punya kowe. Tapi aku gak punya bibit. Aduh. Ya kan, siapa ini yang buat? Oh ya, saya ya. Parkour. Oh iya, tapi kita nggak punya bibit. Apakah kita harus ke sana? Kayak blok ini terlalu kejam. Sebuah subscriber, tapi ini mana? Ada batu. Nice. Ini kita bikin. Usah. Ada punya. Ambil saja aku apa sih? Bikin apa ya? Bilang sini mau bikin apa ya guys? Tulis di komentar. Oh iya, udah dulu. Oh iya. Guys, aku tidur guys. Aduh, ngantuk banget ya guys. Aduh, kok mati. Oh, udah. Nice. Ada apa ya? Wah, apa itu? Brokoli.
Apa ini? Jalan. Selamat datang di kantor plan Intinga dan pantat kejepit. Ya guys, lihat nih. Ini oh ya nggak bisa pantat kejepit. Ya, ini toko. Nah dulu, kok gak ada lagi ya? Otek. Ada 2 otek. Jangan berpantat. Wah, apa ini? What? Apa ini? Oh, oke, ini kuburan. Lewat yuk, lewat. Lah, kuburan. Gak bisa, woi. Ini gak bisa juga. Lah, tidak. Wah, ada. Tuh ada kuburannya, tapi nggak udah. Ada. What? Tapi ini ada kuburan. Oke. Assalamualaikum ya. Oke, itu jangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa itu? Oke. Kabur. Hantu. Tidak. Oke, jangan hantu bener itu juga. Ada tapi ini. Tapi jangan kembali ke sini ya. Guguk. Tanggal 1900 sampai 2008. Pop tanggal 1900 dan 2000 sampai 2004. Kan itu. Hello Black tanggal 2009 sampai 2019. THL bagus. Jangan. THL tahu tanggal 1900 sampai 1908. Beda tahun doang. Tahun doang. You make dan malah gabungin. Ada tuh. Ada. Ini doang nih hebat Leon mah. Tet. Enggak tidak. Tet. Kuning. Boom, mantap. Auto jadi. Full lagi, siap. Up lagi. Tak ada damage apapun. Oke, enggak. Neng. Ya. Sepelku. Apakah aku boleh mengelamar? Ding. Ayo kita bakal ngeliat YouTube yang horor ya guys. Pokoknya hari ini Wak, sehat-sehat aja kan? Jangan lupa perbanyak ibadah. Lakukan sangat yakin sekali buat kalian yang sudah banyak sekali menghabiskan. Sempet heboh nih, yang katanya film itu dikutuk, yaitu film Antrum. Nah tapi karena riset yang aku lakukan mengenai film Antrum ini gak begitu banyak Wak, nanti film ini singkat, diomelin aku sama kalian. Jadi aku juga ada merangkum beberapa film-film yang katanya juga dikutuk Wak. So apa-apa aja filmnya? Check it out. Yang pertama duluan ini, film Antrum. Jadi Wak, film ini tuh sebenarnya sudah diproduksi sejak tahun 1970-an, di mana film ini memiliki sejarah yang cukup menyeramkan. Karena ketika penayangannya di Festival Film Budapest tahun 1988, tanpa ada penjelasan yang jelas, bioskop tempat pemutaran film itu terbakar dan menyebabkan 56 penontonnya kehilangan nyawa alias meninggal. Dan kejadian tragis itu nggak cuma terjadi sekali aja Wak. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1993 di San Francisco, pada saat pemutaran film ini terjadi ledakan juga, yang juga penyebabnya tidak bisa dijelaskan. Sama juga Wak, memakan korban sampai 30 orang. Nah sebenarnya apa sih kisah yang ada di dalam film Antrum ini? Mungkin di antara kalian juga udah ada yang nonton. Film ini tuh menceritakan tentang kakak beradik yang sedih gara-gara hewan peliharaannya mati.
Udahnya karena keduanya nggak terima anjingnya ini meninggal, mereka berdua berusaha untuk menghidupkan kembali hewan peliharaannya ini, Wak, dengan menggunakan sebuah buku misterius yang mereka temukan. Waktu ngikutin instruksi dari buku misterius itu, bukannya hidup lagi anjingnya, malah menimbulkan malapetaka untuk kedua adik beradik itu. Karena setelah mengikuti instruksi di buku misterius tersebut, mereka berdua mengalami rentetan kejadian-kejadian aneh. Dan setelah terjadinya kejadian malang setelah pemutaran film tersebut, akhirnya pemutaran film itu sempat dihentikan, Wak. Terus ditayangkan lagi nih di tahun 2018. Nah, karena memang salinan asli dari film Antrum ini susah ditemukan, itulah kenapa di tahun 2019, sutradara David Amito dan Michael Kini kembali membuat film tersebut yang berjudul The Deadliest Film Ever Made. Dan kedua orang ini menghilangkan beberapa unsur menyeramkan yang ada di dalam film aslinya untuk mengubah stigma bahwa film itu dikutuk. Dan kemudian film hasil mereka berdua ini ditayangkan pertama kali di Jepang. Dan dari sebuah wawancara, mereka berdua mengatakan di film Antrum yang asli, Wak, terdapat beberapa bagian rahasia yang hanya bisa dilihat oleh penonton tertentu. Nah, bagian rahasia inilah yang dipercaya bisa menyebabkan malapetaka siapa saja yang menontonnya. Nah, untuk bagian rahasia yang mana sih sebenarnya nggak dikasih tahu sama mereka, Wak? Apa jangan-jangan sebenarnya mereka ini nggak tahu juga buat ini aja? Nggak boleh, Nah, terus gimana reaksi-reaksi orang Jepang di sana? Ya pastilah, kan namanya juga sudah dari awal dibilang ini film kutukan, dirilis kembali. Ada yang berani nonton? Orang Jepang mana ada takut-takutnya, ditonton lah itu ya kan? Dan memang betul, Wak, tinggi antusias mereka. Tapi yang ada reaksi orang Jepang ini dianggap bercanda film ini, Wak. Mereka juga menganggap kutukan itu hanyalah gimmick untuk menarik penonton. Jadi adalah itu di Twitter, orang Jepang ini bilang, sebenarnya film ini dirilis gara-gara virus corona udah muncul. Jadi nanti kalau ada kebetulan lah pula orang yang lagi kena corona, terus lagi nonton itu, terus naasnya, amit-amitnya lah, aduh jangan jadi bercanda lah, nggak jadi lah, Wak, nggak jadi, nggak mau. Pokoknya orang Jepang ini bilang di tweetnya, film ini tuh dirilis pada saat awal mula virus corona. Jadi sebenarnya orang-orang yang terkena virus corona yang tidak beruntung memang akan meninggal pada saat bulan perilisan film itu. Jadi ada hubungannya sebenarnya soal kutukan itu. Terus ada juga nge-tweet nih, aku nggak perlu nonton, aku pasti mati pada suatu saat. Coba lihat ke situ ada monster itu. Iya juga. Dan memang, Wak, setelah ditelusuri, Di- film Antrum oh, yang disebut ya. sebagai film paling mematikan yang pernah ada dan telah memakan banyak korban ini cuma gimmick, Wak. Karena tidak ada informasi yang jelas terkait insiden kematian para penonton di dua bioskop tadi. Tapi terlepas gimmick atau tidaknya, Wak, beberapa review atau ulasan dari film tersebut, film Antrum mendapatkan respon positif. Jadi gitu tadi, Wak, ya. Menurut aku mungkin karena dia ini merebak di tahun-tahun sekarang, teknologi udah pada canggih, referensi orang juga udah pada banyak. Jadi inilah yang menguatkan kalau film Antrum ini cuma gimmick. Tapi sebenarnya, Wak, ada beberapa film-film yang aku pribadi sendiri menganggap kayaknya itu bukan. Jadi ini nih, sini. Nanti di N O H di sini nih, di kilat tekanan. Lebih kutukan Ada sih, cuman hantunya. kayak sial aja beberapa pemain-pemain yang sudah memerankan pemain di film-film ini. Apa-apa aja, check it out. Superman, Wah. Tapi film Superman yang tahun 1978. Mana kita sangka ya kan, film superhero mengangkat tema kepahlawanan, kekeluargaan, harapan, ternyata merupakan salah satu film terkutuk, Wah. Nah, kenapa? Karena kutukan ini dialami para pemain film setelah perilisan film ini, di mana para pemain film ini dilanda hal-hal yang sangat menyedihkan. Diawali dari produksi film pertama, yaitu saat aktor pemeran Clark Kent, George Reeves, meninggal dunia karena bunuh diri. Terus beberapa tahun kemudian, Christopher Reeves, generasi pemeran Superman berikutnya, jatuh dari kuda dan lumpuh permanen. Ada lagi nih, aktris Margot Kidder, pemeran Lois Lane, terserang penyakit bipolar. Ada lagi si Richard Pryor, pemeran Gus, mengalami cedera tulang. Dan terakhir Marlon Brando, pemeran Joel, mengalami obesitas. Dan sampai saat ini pun, kutukan ini dikenal dengan The Superman Curse. Dan konon siapapun yang berani memakai jubah Superman atau berinteraksi dengan siapapun orang yang sedang memakainya akan mendapatkan nasib tidak beruntung. 5 orang pemeran film berturut-turut mengalami kesialan atau hal menyedihkan. Kebetulan atau kutukan? Komen di bawah. Next.